Paling keras mengkritik Anies ini terkait dengan manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Kemacetan paling tinggi Ahok 35%, lalu Jokowi 25%, lalu Anies 8%. Soal pendidikan paling tinggi Jokowi 35, nomor 2 Anies 25, nomor 3 Basuki 15. Begitu saja tidak melakukan apa-apa, apalagi dengan membangun opini-opini dan statement-statement yang justru membuat kita menjadi bertanya-tanya. Statement yang mana, opini yang mana? Pertama, saya harus menyebut Anies ini sesat logika terkait. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, terutama terkait transparansi layanan publik. Dan beliau sangat concern terkait dengan keterbukaan, bersih, tidak korupsi, itu hal yang paling saya sukai. Apakah Komut akan dicopot atau Dirut nggak dicopot? Itu Pak Menteri bilang nggak ada yang copot-copot. Silakan selesaikan. Kami support komisaris, kami support direksi untuk memperbaiki Pertamina. Kalau kamu mau jadi orang yang great, yang besar, yang hebat, kamu mesti siap disalah mengerti orang lain, kira-kira gitu. Jadi Ahok ini kan tipe yang orang yang memang memerangi patologi normalitas. Kalau kamu bisa dimengerti orang lain, maka kamu gak akan jadi sesuatu yang beda gitu loh. Pak Erick itu memang banyak banget mengkritisi Pertamina gitu. Makanya kita dorong nih Pertamina untuk semakin baik. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Kontennya diterima, masukannya Pak Ahok bagus ya. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Pak Ahok itu melihat Pertamina udah mabuk sendiri, mungkin kita lihat semuanya lebih mabuk lagi. Saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Di sini suruh pecat direktur utama, direktur SDM ngeyel nggak mau pecat langsung. Alasan belum ketemu bukti. Ada yang ngatain saya tai, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya, betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapat tuntut, udah boleh pecat. Ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Pak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina bekerja, bukan ngebacot di luar. Dari awal banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Masalah karena mulut Pak Ahok yang menjadi viral. Komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Pak Ahok tuh bisa ngancam-ngancam direktur SDM. Saya bisa copot Bapak sebagai direktur SDM. Bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladministrasi. Dia bilang saya komisaris rasa dirut. Saya bilang enggak, saya dirut nyaru komut. Saya bilang. Presiden udah teriak-teriak bangun kilang, perbaharui kilang. Presiden bilang 5 tahun lewat gitu aja tuh, nggak ada yang dibangun. Saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. Pejabat kita kan dari Pertamina, di Migas kan nggak bodoh semua, dokter, profesor semua. Jadi kita nggak ngerti, yang jelas barangnya nggak jadi kan. Sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. 5 tahun Pak Jokowi kan nggak ada yang jadi. Untung Presiden kepilih kedua kalinya, bisa ngegas lagi. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Padahal dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran.
dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5%, lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh? Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli minyak di luar. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-18. LNG akan drop. Apalagi ada shale gas dari Amerika gitu ya. Murah, tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun. Dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lu mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli aset di luar gitu, impairmentnya ratusan juta dolar tiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang. Saya baca ajaran Warren Buffett aja tahu kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini enggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi itu harganya tuh. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula One. Anda boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos. Bagaimana Anda bisa lelang yang menangnya Korea SK yang bangun, di Roma yang lead sekarang Rekin, rekayasa industri, BUMN kita. Makanya My Pertamina itu saya lagi push, ini juga sangat mengecewakan. Saya bilang, harusnya semua itu non-tunai. Makanya Januari saya udah paksakan semua SPBU non-tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga, Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Memakai customer bisa 50-60 juta. Bagaimana bisa My Pertamina cuma 1 juta lebih? Minimum bisa 5-6 juta dong. Nah ini saya kasih KPI pada mereka. You mesti push ini. Saya tidak mau tahu. Makanya My Pertamina sekarang cukup baik. Udah mulai jalan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya, cucuk cicit perusahaan itu, Canggah ini, bisa seenaknya bagi bonus. Tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Mereka jawabnya itu enggak. Memang enggak perlu minta izin komisaris kok. Tapi kan ada asas kepatutan. Masa yang induknya aja cuma dapat 20 miliar ya gue udah marah, gue bilang 20 miliar. Gak bener gue bilang lu kerja kayak gitu dapat 20 miliar. Tapi kalau kamu kerja bener 50 miliar juga saya kasih. Bagaimana cuma menjual barang rugi bisa dapat segitu? Seenaknya. Jual gas dikasih hutang lagi. Siapa yang nggak mau beli sama kamu? Dikasih cicil. Terus gara-gara berhasil jual dapat bonus. Tapi dia bilang ini tidak menyalahi hukuman. Tidak menyalahi aturan. Kita kan ada BPK lagi kan? Yang tahu BPK loh. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung, nggak ruginya di mana gitu loh. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum. Justru saya bilang, kita kan bicara current account deficit. Ketika Aramco, Etnok, mereka kan bingung mau jual bahan minyak mentahnya. Jadi idenya itu adalah bagaimana Etnok, Aramco bangun kilang di kita. Walaupun cuma satu jenis kilang, tapi direksi ngotot. Oh Pak, yield-nya akan turun Pak kalau cuma ngambil satu macam minyak mentah. Emang gue pikirin bukan duit gue yang bangun kilang kok.
Kan dia mau cari pasar kita. Terus kemarin alasan lagi minggu lalu, saya udah kesel sama mereka. Alasannya apa? Nanti Aramco Etnok akan jual minyak mentahnya mahal, Pak. Kilangnya dibuat rugi, Pak. Kan perjanjiannya kan saya beli BBM-nya dengan harga MOPS. You yang masukin minyak mentah, kamu yang kelola, emang saya pikirin, saya beli aja harga MOPS. Daripada sekarang, kilang kita jualnya bisa 112% dari harga MOPS. Sedangkan pengusaha swasta bisa beli 5% dari MOPS. Ini alasannya bullshit gitu loh. Saya bilang. Ngarang itu alasannya. Terus akhirnya dia ngomong nyelutuk gitu. Kita harus bangga dong, patriot dong. Kenapa masih standarnya pakai MOPS? Itu Singapura. Tentu nggak terusin itu asing-asing. Lu gendeng apa? Emang MOPS Singapura yang bikin? Itu kan dari pasar dunia gitu loh. Kenapa lu nggak bicara lu mau beli komputer pakai US dollar gitu loh? Pakai daun aja tuh di kampung. Uang Majapahit aja cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Makanya ditaruh di Komut. Makanya saya bilang, selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan, saya happy Komut. Ya cuma kekurangan 55% bayaran aja, termasuk bonus. Dan saya cuma dapat 45%. Saya nggak masalah lah kalau soal uang. Yang penting Anda mau kerjakan yang saya minta. Jadi kalau Anda ngeyel terus, wah ini masalah. Jadi sekali lagi putusan kan bukan saya, nggak bisa pemilihan. Kalau tanya saya pribadi, Anda lebih suka mana? Saya lebih suka posisi Komut, asal direksinya mau kerja, ikutin. Nggak ngeyel, nggak kasih data macam-macam. Kenapa? Saya masih bisa kerja di swasta. Saya masih bisa kasih seminar kayak begini, kan relatif kan waktunya lebih kosong. Saya masih bisa bangun bisnis. Tapi kalau saya jadi dirut, wah saya bisa sibuknya setengah mati, kan tipe saya bukan orang diem. Bisa terbang kemana-mana untuk ketemu orang gitu. Itu situasi yang saya hadapi. Nah kadang-kadang cepat meledak juga saya ini. Karena hasratnya juga nggak kesampaian. Udah ngalah nggak mau jadi dirut. Kita udah ngasih tau apa-apa, masih juga lambat. Jadi kalau kita bilang kita mau jadi, sayangnya saya khawatir. Para direksi semua berpikir, termasuk oknum-oknum di DPR. Oh lu nggak mungkin jadi dirut juga. Karena kalau jadi dirut kan isunya kan kegaduhan di Republik Indonesia. Kita udah mampu produksi B100, sebetulnya seluruh dunia juga bisa mampu produk, kita ada teknologinya semua. Persoalannya adalah ekonomis nggak? Anda mau nggak beli B100 yang harganya 14.000, 15.000 modal? Tapi kita harus punya. Kalau sampai satu saat misalnya, secara logika sih nggak mungkin terjadi. Kalau minyak mentah di atas $100 per barrel, kita juga siap, tidak sampai menggerus devisa kita gitu. Itu yang Presiden maksud, kita harus punya ketahanan energi ini gitu. Padahal kalau kita bilang teknologi ke depan, orang akan meninggalkan fosil semua. Manusia akan meninggalkan itu. Jadi mau harap minyak naik ke 100 itu saya kira sudah bukan hayalan yang masuk akal lagi. Gitu. Nah kita harus berlomba-lomba sekarang bagaimana kita menghemat listrik, PLN segala macam. Sayangnya PLN habis gebuk gede-gedean, PLTU pakai batu bara kan. Begitu ekonomi lesu, mereka nggak bisa nyerap. Orang mau bangun geotermal yang bersih, dia nggak bisa dibayar. Mau bangun yang angin, semua nggak bisa bayar. Yang air juga susah bayar. Karena dia kelebihan dengan janji bangun proyek yang dulu. Hampir semua tambang itu pasti merusak. Makanya secara bertahap kita mulai mengevaluasi mana yang sumur-sumur tua yang harusnya udah ditutup, tapi masih punya penghasilan, itu kita mau kerjakan dulu sebelum ditutup. Ini pun masih ada persoalan juga soal tutup-tutup sumur-sumur yang ada ini.
Yang pasti semua kajian lengkap. Tinggal kita penegakan hukum mau lakukan atau tidak. Kita bukan menghilangkan kerusakan, meminimalisasi kerusakan. Tidak mungkin namanya tambang itu Anda balikkan kembali. Kalau kita lihat dunia kita, dulu mungkin 10.000 tahun juga belum bergeser. Kadang-kadang dunia ini nggak ada manusia lebih hebat sebetulnya. Ya kan, tanpa manusia lebih bagus memelihara alamnya. Nah sekarang, hitungan umur manusia bisa merusak alam nih. Jadi bagi kita Pertamina, CSR bagi saya nggak cukup. Bagaimana Anda meminimalisasi, gimana menghasilkan kerusakan ini bisa kasih kesejahteraan orang. Makanya nggak boleh bagi-bagi duit seenaknya di Pertamina. Nggak boleh bagi gaji-gaji seenaknya. Karena akan meninggalkan satu bom waktu. Kalau tanya saya caranya gimana, ahli lingkungan, profesor semua tahu. Tapi nggak bisa bersih, pasti minimalisasi. Pertamina ini semua punya. Karena kita bayar konsultan 1,5 triliun 1 tahun. Ini saya potong-potong ini. Jadi kalau jadi direksi Pertamina itu bodoh aja bisa ngomong, tau nggak? Karena konsultan yang bikinin semua. One Village, One SPBU, mana pernah dikerjain? Alasannya duit, minjem duit lagi, minjem duit. Sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Tiap kali otaknya minjem duit aja nih, saya udah kesel ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang, gimana cara ngatasi itu? Kita ingin tiap desa itu punya shop. Karena kita berbicara logistik supply chain ke depan. Kalau kita berbicara tentang electric vehicle, tentu ini urusan BUMN ya. Kita akan join dengan MinID, dengan PLN. Ini bicara jaringan gitu loh. Kalau Anda bisa motor semua bisa tukar-tukar aki, kita bisa produksi, kita bisa punya supply chain yang baik. Tapi bukanya kan biaya. Makanya saya menggandeng Mendagri. Karena saya pernah di DPR RI kan. Saya tahu tiap desa itu dapat duit. Bingung pakai duitnya. Saya bilang sama orang desa, lebih baik Anda buka Pertashop. Saya jadiin kamu agen minyak dan agen gas. Termasuk kamu bisa punya jaringan untuk produk-produk sembako dan lain-lain nanti. Untuk membantu rakyat mendapatkan barang dengan baik. Dan saya juga lagi nekan sekarang, tapi memang lambat ini direksi ini. Saya udah nggak sabar. Di Amerika Anda punya 911 kan? Indonesia tuh nggak punya. Kami bisa menyediakan 135 nama sebetulnya. Kita kerjasama dengan Telkom, tinggal tambah seat. Saya pengen seluruh rakyat Indonesia. Anda butuh apa aja, Anda telepon 135. Nanti saya akan Pertamina ngatur. Kirimkan menjadi dashboard kepada pemerintah daerah yang ada. Dan rakyat akan melihat Pertashop itu sebagai tempat berkumpul. Tempat komunitas. Pasangin dengan wifi yang baik, itu dia bisa tempat belajar, tempat perekrutan orang yang baik juga sebetulnya. Jadi yang penting logistik supply chain harus kita lakukan. Tentu orang akan meninggalkan fosil, Indonesia nggak secepat itu. Nah kita berharap Pertamina seperti apa? Pertamina nggak mungkin go public. Makanya sekarang kita bagi ke subholding. Kita kalau berbicara market cap 100 miliar dolar. Kalau Anda tidak pernah IPO, bagaimana tahu market cap Anda gitu. Dan itu kan jadi profesional. Jadi Pertamina anak perusahaan cucu perusahaan nggak perlu menguasai mayoritas. Yang penting punya hak suara. Ini baru akan jadi profesional. Kita mau jadi konglomerat. Cita-cita saya itu Pertamina adalah satu contoh model untuk seluruh SOE yang ada. Jadi kita harus masuk seperti itu. Dan Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation. Macam Temasek. Itu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu loh. Karena mereka udah anggap saya ini membuat kegaduhan di dalam. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keputusan RUPS menentukan KPI semua itu di Kementerian BUMN. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek. Semacam Indonesia Incorporation. Persoalannya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya.
Ini BUMN gitu besar, sudah beranak cucu, cicit sampai cangga, aduh udah seenaknya di bawah itu. Bagi bonus seenaknya. Kita nggak bisa kontrol lagi nih, karena kita nggak punya orang. Nah makanya sebenarnya kita harapkan masuk dengan di Pertamina ini, kita bisa akan mendapatkan sumber daya manusia gitu. Karena dia relatif lebih baik, lebih pintar semua, perusahaan luar negeri, dia baru bisa dipindahkan ke BUMN yang lain. Nah bedanya apa dengan waktu jadi DPRD beda. Ini mirip-mirip DPRD sama DPR RI. Kalau jadi waktu bupati dengan gubernur, seluruh BUMD saya yang menentukan komisaris dan direksinya sendiri tanpa DPRD. Saya bisa ganti orang suka-suka saya. Itu saya ganti yang profesional. Nah, di sekarang nggak bisa saya. Semua menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Dan menurut saya, komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Dengan mendapatkan tamtim 45%, siapa yang mau bunyi-bunyi kenceng sebetulnya? Itu kayak direktur utama Pertamina dulu, kalau lagi untung gede itu bisa dapat 25 miliar rupiah tamtimnya. PLN lebih gede lagi, bank lebih gede lagi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, ini underdog gitu loh. Tapi yang menentukan Kementerian BUMN. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia kasih kita secuil, data secuil. Saya udah sempat marah kemarin.